bahwa kamu tidak akan pernah besar kalau tidak hijrah. Sama dulu kita, kalau kira-kira kalau saya di pesantren di Al-Herat di Palu, masih di Palu terus, mau di situ tidak bisa besar. Satu-satunya hijrah, pergi ke Makassar. Ya. Walaupun nanti kita fight di Makassar jadi kompetitor. Siapa kira-kira kompetitor? Nah tidak bisa, kita dulu kompetitornya sendiri. Yang kita kompetitornya kayak Ki Bakri Wahid, Sanusi Baco, ya, kompetitor tak itu. Tapi karena kita masih muda, nah, ditulis di pedoman rakyat dulu, Ustadz kecil melanda Sulsel, melanda Makassar. Saya tidak apa itu? Kalau kita kumpul semua itu, bukan apalagi istilahnya di apa ya? Kalau koran-koran dikumpul-kumpul, ya, clipping, tidak di clipping itu. Padahal ada sekali itu, ya clippingnya itu tertulis dulu ada koran pedoman rakyat dulu, itu tertulis besar itu, Ustadz kecil melanda kota Makassar. Maksudnya itu bahwa ada suasana baru dalam refreshing spiritual dakwah di kota Makassar dengan menampilkan ustadz muda waktu itu. Yang saya kompetitor kayak Ki Bakri Wahid, Sanusi Baco, Mursalin Saleh, kayak saya Musamma, yang utara-utara ini, woi hebat-hebat semua. Mursalin Saleh, kayak Ji Daniel, siapa lagi? Kayak Ji Muhammad Sahibe, ada. Ya. Coba bayangkan, Arle itu luar biasa. Nanti di belakang itu Arle itu jadwalnya saya itu yang diambil Masjid Babu Toba. Ya. Jadi memang tidak bisa regenerasi. Cuma persoalannya di situ bahwa pemahaman itu semua terhadap secara komprehensifnya, secara menyeluruh, ya, universalnya itu Rasulullah. Memang Rasulullah itu sudah didesain, tidak bisa. Ya, by design ini by order. Nabi Muhammad itu by design, by order. Dia tidak boleh masuk Sam, dia tidak boleh masuk Yaman. Dia harus masuk Madinah. Setelah dia masuk Madinah, baru dia tahu ternyata itu keturunannya bapaknya. Nah makanya itu perlu Pak, dalam hidup itu telusuri itu keluarga dari pihak bapak dan pihak ibu. Jangan kita lahir tanpa keterangan yang jelas, akte kelahiran yang samar-samar, ya. Kita harus tahu itu bibit, bebet, bobot, ya. Tidak bisa serta-merta. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah itu penting, ya. Jadi dalam hidup itu hijrah itu penting, ya. Bahkan urgent sekali. Bahkan itu menjadi prestise, bukan prestasi, prestise. Jadi di antara kita itu kalau kita tidak bisa hijrah, susah kita berkembang. Karena Nabi itu berkembang, ya, karena dia hijrah. Andai kan di Mekah Moppo saja, dia dikalahkan oleh historisnya Ibrahim. Karena ada yang monumental di Mekah itu, ada Ka'bah. Tapi begitu Nabi hijrah, Nabi punya monumental di kota Madinah, yaitu Raudhah. Ya. Jadi setiap orang itu punya monumental yang bisa menjadi, ya, booming, menjadi viral apabila orang itu betul-betul didasari dengan dasar nawaitu yang baik. Ya. Ada kan orang viral itu gara-gara persoalan dosa, ya. Nah, itu persoalan. Jadi kita bisa lihat itu Rasulullah SAW dikategorikan dia sebagai orang yang paham betul kota Madinah itu. Makanya Nabi menyebut Al-Madinatul Munawwarah. Ya, jadi kota Madinah itu memantulkan cahaya Nur Muhammad. Ya. Nur Muhammad. Itulah Nabi Muhammad tidak bisa. Kalau kau bilang Muhammadnya, ya itu kemarin saya sudah dapat waktu di mana itu? Di Madinah. Saya baca ternyata Nabi Muhammad itu memang beda-beda namanya. Di zamannya Nabi Daud, Nabi Muhammad itu dipanggil Ahid. Di zamannya Nabi Musa
Nabi Muhammad dipanggil Faruq. Di zamannya Nabi Isa, Nabi Muhammad dipanggil Ahmad. Dari kitab Zabur ini, Zabur, Taurat, Injil. Jadi orang Taurat, orang Zabur itu sudah tahu bahwa yang dimaksud Ahid itu Nabi Muhammad. Tapi dia belum tahu. Ya, berarti by order betul ini. Mulai dari kitab Zabur, Taurat. Nah, pada saat di Taurat Nabi Muhammad disebut Faruq. Ya. Kemudian pada saat zamannya Nabi Isa, Nabi Muhammad dipanggil Ahmad. Nah, kembali ke Nabi Muhammad. Ahid dengan Faruq. Ya. Nah, kalau Faruq itu kan gelarannya Umar bin Khattab. Sama. Jadi Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Umar bin Khattab. Khattab itu kan tukang kayu. Profesi dari ayahnya Umar. Kemudian Utsman bin Affan. Affan itu artinya dua cahaya karena menikahi dua anaknya Nabi, Ruqayyah sama Ummu Kalsum. Ya. Ali bin Abi Thalib. Talib itu penuntut ilmu. Kayaknya karena Nabi tidak punya anak laki-laki, ya, maka hampir semua ilmunya Nabi itu ditransfer dan dituruni kepada Ali. Makanya Rasulullah bilang, "Ana Madinatul ilmin wa aliyun babuha." Saya kotanya ilmu dan pintunya ilmu itu Ali. Nah, kira-kira rumah itu kalau tidak ada pintu bagaimana? Di mana mau masuk, di mana mau keluar? Berarti bahasanya, kiasannya Nabi itu luar biasa, Pak. Dia tidak bilang Baharul Ulum, dia tidak sebut Bahrul Faham, tapi dia cuma sebut Ana Madinatul ilmin wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan pintunya ilmu itu ada di Ali. Artinya, coba sebut pintu. Apa fungsinya pintu? Masuk keluarnya. Jadi masuk di dalam tidak bisa kok keluar. Jadi logikanya itu semua ilmu yang ada di sama Nabi ditransfer langsung secara warisan, secara pewaris keilmuan ada di Ali. Karena Ali ini kan orangnya satu-satunya orang yang tidak mempoligami anaknya Nabi, Ali. Kan Nabi itu tidak, satu saja yang dia minta sama Ali, jangan poligamikan anak. Kalau kau mau poligamikan, kasih kembali itu Fatimah sama saya. Karena ini Fatimah sebenarnya copy paste-nya Nabi. Cuma copy paste-nya laki-laki itu tidak ada. Sebab kalau nanti Qasim, Abdullah sama Ibrahim hidup sedianya, maka otomatis pasti ada Nabi ke-26. Makanya dimatikan semua ini anaknya Nabi. Kapan dia hidup, baik, tidak ada pewaris. Ya. Nah, inilah orang bincang-bincang masalah keturunannya Nabi. Ya. Jadi keturunannya Nabi Muhammad atau Habib. Kenapa kamu pusing? Sedangkan Imam Mahdi itu keturunannya Nabi. Nah, Imam Mahdi akhir zaman. Jadi antara proses dari Nabi ke akhir zaman tidak ada habaib. Salah itu. Coba kamu berpikir bahwa Imam Mahdi itu dari keturunanku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti dari keturunanku. Jadi kapan nih keluar ini Imam Mahdi? Ya. Jadi sepanjang ini sekarang tidak ada habaib. Di situ saja logikanya hadisnya. Tapi susah mau dipahami kalau orang bukan ahli hadis. Coba kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Siapa itu wa ala ali? Kalau bukan keluarganya Nabi. Nah, sekarang keluarganya Nabi dari pihak mana? Dari pihak Fatimah, bukan dari pihak Ali. Karena yang nasab keturunannya turun ke Fatimah. Setelah Fatimah masuk ke dua anaknya, Hasan dan Husain. Makanya potretnya Nabi Muhammad itu Hasan dan Husain.
Kalau dari pusat ke atas itu Hasan, dari pusat ke bawah itu Husain. Kalau mau lihat jalannya Nabi Muhammad, lihat Husain jalan. Kalau mau lihat mukanya face Nabi Muhammad, lihat itu mukanya Hasan, karena kakaknya. Jadi begitu Rasulullah itu melihat, dan itu pernah dilihat Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu kita tahu Bilal bin Rabah. Sandalnya sandal jepitji, tapi masuk surga. Daripada sepatunya Fir'aun emas, tapi masuk neraka, mana kita mau? Ya, sepatunya Fir'aun terbuat dari emas, tapi membuat dia masuk neraka. Tapi sandal jepitnya Bilal bin Rabah, tapi kedengaran sampai di surga. Coba. Jadi gitulah caranya. Jadi pola pikirnya, pola hidupnya Rasulullah itu ada pada Hijriyah. Makanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan itu memang berbeda. Makanya Rasulullah menyebut mereka waktu saat meninggal Khalifatul Ula itu adalah Abu Bakar. Tapi begitu sampai Umar, dia tidak mau pakai lagi Khalifatullah, Khalifatul Muhammad, dia langsung pakai Amir. Ya, makanya Amirul Mukminin yang pertama itu Umar yang pakai. Jadi Umar ini sang legendaris. Umar ini adalah orang yang paling banyak melahirkan ide-ide pemerintahan, ide-ide konstruktif terhadap perkembangan Islam. Karena memang Umar range waktunya dia menjabat lama. Dari semua sahabat yang paling lama menjabat sebagai khalifah dan amir itu adalah Umar. Karena memang Umar orangnya kita. Tapi memang ini gambaran memang. Ya, jadi kalau ada orang lama menjabat, tidak usah, karena memang Umar kayak begini. Nah, kalau nepotismenya di Utsman, kalau keadilannya, saya dengar kajiannya siapa ini? Habib Ali Al-Jufri, anak muridnya Habib Umar Al-Hafiz. Betul juga sih. Dia bilang di fa'inkihu mata balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu. Sebenarnya yang dimaksud i'dilu di situ bukan keadilan, tapi kebaikan. Karena keadilan itu pasti akan ada kecemburuan, tapi kalau kebaikan tidak akan pernah orang cemburu. Bagus juga kajiannya. Ya. Apalagi Muhammad Al-Buti. Ya, itu Sya'rawi. Bagus. Saya kira itu saya dulu gambaran dari wawasan tambahan untuk Anda, untuk kita Ustadz, para asatiz, supaya betul-betul terasa itu. Yang pertama, Nabi Muhammad itu hijrah by order, by design. Karena alternatif kota yang ditawarkan oleh Nabi, ya, formatnya 3, Yaman, Syam, dan Yasrib. Tapi kenapa Nabi ke Yasrib? Nabi tidak paham Nabi ke Yasrib. Nabi tidak paham bilang ke Yasrib. Artinya Nabi tidak paham itu secara manusiawi, lepas kontrolnya Nabi, bahwa ternyata dia tidak tahu karena ternyata bapaknya ini orang Madinah. Ya, nanti setelah ditelusuri ternyata keluarganya, ayahnya Nabi Muhammad itu orang Yasrib. Ya, pantas Allah menunjuk kota Madinah. Andaikan Nabi kesam ke Yaman, dia tidak punya keturunan dari gengnya, genetiknya. Jadi Nabi itu hijrah ke Madinah memang sekaligus dia mencari keluarganya yang ada di Madinah dari jalur bapak. Kalau jalur Aminah itu sudah semua. Wah, jalur Aminah itu luar biasa, Pak. Orang terpandang, darah biru, kasta tinggi. Ya, Bani Hashim. Apa yang tidak kenal Bani Hashim di kota Mekah? Ya, dia main 7 begini, langsung bongkar. Kan beda itu Pak, kalau satu orang kaya tunjuk begini, bongkar. Kita kalau orang miskin biar 10 tangan tidak bisa bongkar. Ya, 1 tangan dia pakai saja begini, bongkar. Kita 10 tangan begini tidak bisa bongkar. Kan memang kehidupannya berbeda seperti itu. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan untuk menggambarkan dalam kitab ini. Sebenarnya kalau dibaca ini luar biasa kitab ini. Ya. Ini saya terjemahkan, ini sudah selesai semua terjemahannya. Ya, ini kitab ini. Ya, karena memang saya ditugasi untuk ini
terjemahkan ini kitab dan diperuntukkan untuk orang akademik, tapi belum sempat dicetak. Nah, makanya buku ini belum sempat saya kasih kembali tak kala beliau meninggal, almarhum Profesor Dr. Rahman Rahim, Ketua Kopertis Wilayah 9 dulu. Ya. Nah, ini sudah ada semua, saya sudah terjemahkan, sudah di klip, sudah sudah dibuat rangkuman, dan saya sudah evaluasi 3 kali dalam bacaan-bacaannya. Ya. Ini kalau kita pakai ini sama dengan itu buku Syama'il Muhammadiyah. Itu buku Syama'il Muhammadiyah tidak terlalu lengkap. Ya, kalau saya baca-baca, kalau ini yang kita baca, biar bicara dengan binatang ada. Bayangkan. Nabi itu bicara dengan semut, ada dijelaskan di sini. Jadi kesimpulan saya itu memang Nabi itu khataman nabiyyin, khatamal mursalin. Artinya merangkum dari seluruh nabi yang 24.000 nabi. Jadi 14.000 rasul. Nah, cuman yang perlu kita ketahui bahwa orang besar tidak akan pernah menjadi besar kalau dia tidak hijrah. Ya, hijrah jangan dipahami makan. Kita Ustaz Rizkan dari Sungguh Minasa baru pindah ke Jakarta, salah. Tapi menghijrahkan intelektual, menghijrahkan dedikasi, menghijrahkan argumentasi dari pola ortodoks primitif yang selalu merasa menang sendiri dalam argumentasi. Makin dewasa orang makin welcome terhadap argumentasi orang. Ya. Kita kalau banyak orang berargumentasi, asal argumentasi itu adalah argumentasi yang didasari dengan basic pendidikan, dengan basic keilmuan. Nah, sekarang ini orang kalau pintar bicara agama banyak sekali nih, karena dia sudah bisa baca di YouTube, bisa baca di sini. Ya. Tapi kalau itu makanya dalam hadis Rasulullah tanda kiamat itu kasirul khutbah wa qalilul ulama. Ya. Banyak penceramah, banyak pembicara, banyak khatib, ya, banyak dai, tapi qalilun ulama. Sedikit itu ulama. Ya. Coba bayangkan kalau kita orang pakai Syama'il Muhammadiyah. Saya cari kitabnya, Syama'il Muhammadiyah ada, ternyata sudah diterjemahkan. Itu enak saja orang baca. Tapi kan beda Pak kalau baca kitab gundul, karena dari huruf saja itu beda interaksinya, interaktifnya beda. Apalagi mafhum mukhalafah dengan mafhum hakiki beda Pak. Ya. Dia terjemahkan umpamanya wow, ya. Nah, di situ bisa wow matu, bisa wow ini sambungan, wasulnya banyak wow di situ. Tapi kalau orang terjemahkan dia berdasarkan ya ma'tuf saja, beda. Karena mafhum hakikinya beda, mafhum mukhalafahnya beda. Nah, itu pentingnya kalau kita baca kitab. Ya. Jadi kalau ada ustaz juga tidak bisa baca kitab, baik. Nah, cuma itu yang paling banyak ceramahnya. Yang baca kitab yang tidak ada panggilan. Itu, sabar saja. Yang rajin baca kitab tidak dipanggil ceramah, tapi yang suka madangdut, joget itu yang dipanggil ceramah. Karena masyarakat adalah masyarakat instan, ya, masyarakat yang cepat saji. Ya, dia mau KFC, dia mau McD, dia mau yang cepat saji. Ya. Nah, itu yang kayak begitu. Pokoknya Allahumma antas salam wa minkas salam, lantas jalan. Selesai. Pokoknya selesai itu. Malah dia dibayar order. Ustaz kasih ketawa-ketawa ya. Coba bayangkan orang itu mengundang, dia bisik sama kita, Ustaz kasih ketawa-ketawa Ustaz ya. Coba bayangkan kalau kasih ketawa, baru kita disuruh kasih ketawa dokter. Berarti kita merendahkan level kita menjadi seorang pelawak. Iya, tidak bisa. Artinya humor bukan lawak ya, humor. Ya. Nah, Nabi itu butuh humor.
Tidak mungkin itu Nabi ada Nuaiman pacarita. Itu kan Nuaiman dipelihara Nabi. Ya. Tapi tidak penceramah. Dia konsumsi kelompok Nabi, pacarita. Ini tidak, pacaritanya terekspos ke umat. Ya, itu istri saya sempat kirim, ada ustadz satu yang itu netizen sampai komentar, saya di Mekah itu. Dan saya tahu ustadz itu. Ya, tahu. Itu viral itu di Makassar, masa kamu udah tahu? Saya saja viral di Mekah. Dia bilang ini teman tas, saya bilang iya teman, sering kasih jadwal juga. Iya, bayangkan. Itu jadi maksud saya, karena dia jadikan umat itu melawak. Nah, pelawak itu apa ini? Humor itu konsumsi umat, melawak itu konsumsi gengta. Ya. Jadi Nabi itu, masa Nabi tidak humor? Nanu Aiman sampai dia sendiri yang kasih mandi mayatnya. Nuaiman itu. Jadi memang ada pacarita dan tidak boleh. Kalau tidak ada pacarita di antara kita, ada yang satu orang melawak itu, dia harus dipelihara itu, Pak. Kalau perlu ditraktir terus. Tidak. Memang Nabi begitu. Bayangkan disuruh panggil makan bakso semua orang. Ayo makan bakso, saya traktir. Baru dia pergi tidur. Nabi tanya, kenapa siapa yang traktir ini? Dia bilang Nuaiman. Langsung Nabi pukul kepalanya. Dia bilang, aduh, baru mana Nuaiman? Tidur ya Rasulullah. Langsung kumpul semua. Bayangkan, kumpul semua. Habis makan ini sudah dikasih keluar lagi dana. Coba. Itu karena Nabi itu konsumsi pelawak itu untuk dia. Ya, tapi humor dia untuk keumatannya. Kan kalau humor itu berhubungan dengan kecerdasan. Kalau lawak itu lucu-lucu, itu berhubungan dengan standar ustadznya. Makanya kita tidak bisa kalau ustadz kasih melawak, panggil ustadz kasih lucu-lucu, panggil di pelawak ustadz. Saya biasa kasih tahu begitu. Maksudnya kalau kau suruh humor, kita akan cari materi yang humor, yang cerdas gitu. Ya, bukan humor. Apa hubungannya kalau kita kasih? Ada Ustadz Takziah bawa Amanda. Apa itu artinya Amanda? Amanda ini kalau apalagi kue, apalagi itu ada yang Ustadz suka bahas begitu. Saya dengar kue dibahas, gila itu. Amanda, singkatannya Amanda itu ini. Ya, apa kira-kira cocok enggak materinya di takziah? Kan tidak cocok. Dan coba buat fase. Ya, saya itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun itu untuk masyarakat itu membedakan antara mayat dengan jenazah, dakarat dengan sakarat. Itu saja. Tapi alhamdulillah setelah saya ukur, paham di umat. Pindah alihkan itu. Itu kan untuk merubah pola pikir orang, Pak. Akhirnya kalau ada mayat yang terbuka matanya mau ditutupkan, mereka larinya nelpon ke kita, Ustaz, apa yang dibaca itu Ustaz kalau terbuka matanya? Berarti dia paham itu, cuma dia lupa doanya. Dan itu dia terjadi pada saat ayahnya, ibunya, saudaranya yang meninggal masih terbuka matanya. Jadi saat-saat seperti itu kita merasa bahwa ceramah kita berhasil gitu. Ya, sama itu. Kalau saya ceramah, orang kalau bawa mayat seperti PSM mau lewat, kuasai jalanan, ya kan? Ya. Tapi kalau kita lewat bersamaan baru dia kuasai jalanan, kita menganggap ceramah kita tidak berhasil karena pola pikirnya tidak berubah. Ya. Jadi selalu ukur itu, ceramah tak susah, kita tidak ukur itu karena keberhasilan umat itu ada pada hasil output yang kita keluar. Itu salah satu caranya. Jadi marilah kita hijrahkan diri, tapi hijrahkan intelektual kita, hijrahkan kecerdasan kita. Ya, lebih dewasa menyikapi keadaan dengan welcome argumentasi yang kontradiktif. Ya. Jadi kalau kita agak kontradiktif dengan orang lain, udah diamkan saja. Terlalu banyak membicarakan yang bukan ahlinya itu menghabiskan energi.
Lebih baik kita bicara sama Tuhan saja, bicara dengan Nabi melalui selawat, mediasinya itu lebih bagus daripada kita mau bicarakan untuk orang lain, menghabiskan energi. Nah itu karena energi bisa terkuras itu, seperti itu. Saya kira itu saja ya. Sambil kalau mau ditanyakan yang belum jelas silakan ya, karena banyak yang bisa dipertanyakan di Hijriyah ini. Jadi kata-kata Hijriyah itu sebenarnya adalah fundamental yang sangat dibutuhkan Nabi dengan pendewasaan ya kenabiannya. Karena begini, fit and proper test alamiah itu di hijrah. Ya, di hijrah. Itu orang kalau dia sudah merantau, dia sudah bisa mandiri, Pak. Dan di pesantren itu salah satu menjadikan orang yang bisa mandiri adalah masuk di pesantren. Cuci sendiri, makan sendiri, serba kesendirian. Yang lebih heboh lagi, di pesantren itu ranjangnya cuma satu. Dan dia tidak bisa bergerak gitu. Kapan dia bergerak? Dia jatuh. Ya, dia jatuh. Apalagi kalau dia ranjang atas, wih. Jatuhnya itu dua kemungkinan, patah tangannya atau patah anunya. Ya. Nah, itu jadi memang kita diajak untuk fight dalam kehidupan karena kemandirian tadi itu. Ya. Jadi salah satu hijrah itu hikmahnya pendewasaan. Kemudian akselerasi, ya, akselerasi kehidupan itu ada dalam hijrah. Jadi kalau orang tidak mampu berakselerasi dengan keadaan sekarang, ya, ketinggalan kereta ya. Jadi harus kita mampu berakselerasi. Akselerasi tidak mengambil job-job orang lain. Jadi berakselerasi itu ya kita tunjukkan. Jadi kita tidak berlindung di balik ya ketenarannya orang. Ya, Anda usah lah. Tapi kalau itu terjadi tidak apa-apa. Ya, tapi yang penting satu saja, konsekuensi akibatnya itu kepada kita. Ya. Saya kira itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.